Aku nggak mau wanita lain menatap ketampanan wajah kamu Mas, lirih Aluna, sembari menyembunyikan wajahnya yang memerah. Malu sekali rasanya, saat harus mengungkapkan betapa cintanya dia pada sang suami tampannya. Saga sontak saja melotot takjub. Baru kali ini istrinya benar-benar cemburu. Jika biasanya dia yang aktif mengucapkan kata cinta, tapi kali ini sang istri yang bersikap posesif padanya. Bolehlah dia merasa senang dan tersanjung. Ingin rasanya Saga salto dan jungkir balik saking senangnya. Ini adalah peristiwa sangat langka. Wow, apakah ini benar-benar istriku? Kenapa tiba-tiba saja dia begitu posesif padaku? Kamu nggak sedang melakukan kesalahan padaku, kan? Selidik Saga. Tapi dia hanya bercanda saja. Wajah tampannya begitu ceria, menunjukkan betapa bahagia dia saat ini. Aluna melotot judes. Dia segera duduk dan menatap tajam pada sang suami. Apa aku nggak boleh merasa cemburu pada suamiku sendiri Mas? Apakah aku harus menyimpan rasa cemburu pada suami wanita lain? Begitu maksud kamu Mas? Cecarnya tanpa ampun. Bibirnya yang seksi seketika mengerucut. Saga hanya bisa menelan salivanya sendiri. Tentu saja dia tidak akan berkutik jika sudah diserang oleh wanita muda itu. Mana berani dia? Bisa-bisa ia tidak dikasih jatah malam jika dia berani melawan ibu negara satu ini. Sudahlah, lebih baik minta maaf dan mengalah saja. No, tentu saja kamu tidak boleh melakukan itu sayang. Kamu hanya milik Saga Wiryawan, dan Saga hanya milik Aluna Hairunisa. Tidak ada dia atau dirinya, tukas Saga. Dia segera membawa sang istri ke dalam pelukannya dengan erat dan hangat. Saga selalu ingin berlama-lama memeluk tubuh sang istri. Benarkah Mas, yakin tidak akan berpaling dariku? Tanya Aluna ragu. Tentu saja, aku hanya ingin menua bersamamu sayang. Dan anak-anak kita, jawab Saga. Tidak akan bosan, walau sebentar lagi pasti tubuhku akan bengkak dan tidak cantik lagi. Tanya Aluna lagi. Tidak akan, cintaku bukan semata karena fisik saja sayang. Aku mencintai seluruh tubuhmu dan hati kamu. Bicara soal fisik, aku juga suatu saat akan bertambah tua dan renta. Aku mohon, tetaplah berada di sampingku apapun yang akan terjadi, bisik Saga tanpa bosan. Aluna adalah cinta matiku, cinta sejatiku, tambahnya. Ada rasa damai dalam hati Aluna, dan ada rasa bahagia pada diri Saga. Keduanya seakan sudah memiliki ikatan batin yang sangat kuat. Tak akan ada wanita lain atau laki-laki lain yang bisa menggoyahkan cinta mereka. Gombal, Aluna mencebik, di balik dekapan sang suami. Dia ingin berlama-lama berada di dalam hangatnya cinta seorang Saga. Dia tak akan mau cinta dan hati Saga terbagi dalam wanita lain. Kok gombal? Apakah kamu bisa merasakan detak jantungku yang begitu cepat? Tidakkah kamu mendengar di setiap iramanya tersebut nama kamu? Saga semakin gencar menggombal. Tak ada lelahnya dia terus pedan menggoda sang istri. Semakin kesal sang istri, dia semakin suka. Terserah kamu Mas, aku nggak akan pernah bisa menang berdebat dengan kamu, Aluna mengalah. Demi menjaga kewarasannya, dia tidak mau panjang berdebat dengan Saga. Sudah pasti dia yang akan kalah. Bisa saja dia ngotot, tapi sudahlah. Sekali-kali dia juga harus bisa mengalah, bukankah suaminya sudah sering mengalah untuknya? Seorang istri harus menurut pada suaminya sayang. Aku berangkat ya, jika bosan pergi saja ke rumah Mama Lani. Kalian bisa saling saring nanti, ujar Saga. Pria itu tak ingin istrinya merasa bosan di rumah. Apalagi belum mulai belajar lagi. Saga baru saja menitahkan asistennya untuk mengurus semuanya. Apa boleh Mas aku ke rumah Mama? Mata Aluna sontak saja berbinar mendengar ucapan sang suami. Apakah ini benar, tumben suaminya berbaik hati seperti ini? Ada angin apa sebenarnya? Boleh, tapi naik taksi ya? Atau mau bareng sama aku saja? Tanya Saga. Dia melerai pelukannya,
kemudian berdiri, karena waktunya sudah sangat mendesak untuk segera berangkat ke kantor. Aku antar saja ya, daripada aku kepikiran nanti, tambahnya. Iya, nanti saja Mas. Aku juga belum mandi, tolak Aluna. Tak mungkin dia pergi dengan keadaan masih kotor karena belum mandi. Masa keluar rumah dengan keadaan kucel dan bau badan begini, lanjutnya. Ya sudah, aku berangkat dulu ya. Hati-hati di rumah, nanti akan aku carikan sopir buat kamu, Saga mengecup kening sang istri. Walau wanita itu belum mandi, tapi tak ada rasa jijik atau risih pada dirinya. Bahkan Saga sangat menyukai aroma vanila yang bercampur keringat khas sang istri. Hati-hati di jalan Mas. Jaga hati, jaga mata dan jaga diri baik-baik. Ingat istri dan calon anak kita menunggu kepulangan kamu, pesan Aluna. Dan aku nggak mau ada sopir di sini, aku lebih suka pergi dengan suamiku, tambahnya lagi. Bisa-bisa setiap hari terjadi baku hantam antara suaminya dan sopirnya nanti. Tahu sendiri, betapa posesif Saga. Baiklah, aku merasa tersanjung dan terharu, ternyata begitu besar cinta istriku ini pada diriku, Saga terkekeh. Kamu mau dibawakan apa nanti sore? Tanyanya. Belum ada keinginan apa-apa, nanti aku chat kamu jika ingin sesuatu, jawab Aluna. Love you, Saga segera keluar dari dalam kamar, dia sangat buru-buru. Tapi, bukannya setiap hari dia selalu terburu-buru. Tak ada waktu senggang dan santai untuknya. Inilah resiko punya perusahaan sendiri. Sampai di bawah, berpapasan dengan Siti yang sedang bersih-bersih rumah. Saga akui, wanita itu sangat rajin. Pagi Mas, sapa Siti. Tolong siapkan sarapan istriku. Mulai saat ini harus selalu ada makanan bergizi di meja makan, karena calon anakku harus mendapatkan gizi dan protein yang cukup, titah Saga. Baik Mas, sahut Siti dengan patuh. Wanita itu hanya bisa menunduk dengan hormat. Dia tak akan berani menatap sang majikan, karena hal itu akan memicu kemarahan pria itu. Saga kembali melanjutkan langkahnya keluar dari rumah. Dia tak punya banyak waktu lagi, karena pagi ini ada meeting penting. Karena itu dia sengaja tidak sarapan di rumah. Aku jalan dulu Mbak, pamit Aluna, beberapa saat setelah dia sarapan. Dengan memakai dress dengan motif floral, dia tampak sangat manis sekali. Rambutnya yang biasa terurai, kini dia ikat satu ke belakang. Tampak cantik dan anggun. Aura keibuan wanita muda itu menguar. Sudah selesai sarapannya Mbak? Apa sudah pesan taksi? Tanya Siti. Perhatiannya sudah seperti pada adiknya sendiri saja. Siti sangat menyayangi sang majikan yang baik hati itu. Sudah Mbak, nanti keburu panas aku di jalan. Aluna menggelayutkan tas selempang pada bahunya dan membelah dadanya. Hati-hati ya Mbak, tak henti-hentinya Siti berpesan pada Aluna. Bahkan wanita itu mengikuti langkah kaki Aluna sampai keluar rumah. Kebetulan di depan sudah menunggu taksi online yang sudah dipesan Aluna sejak selesai sarapan tadi. Cepat sekali datangnya. Itu taksi buat Mbak Unaya? Tanya Siti. Iya, aku jalan dulu Mbak, jawab Aluna. Iya Mbak, hati-hati, pesan Siti lagi. Aluna melangkahkan kakinya keluar gerbang, dan segera masuk taksi. Tak lama kendaraan umum itu jalan dengan kecepatan cukup tinggi. Sesekali pengemudinya bertanya basa-basi pada Aluna. Hanya butuh waktu tidak sampai setengah jam, Aluna sudah sampai di depan kediaman sang mama yang baru. Rumah lama mereka sudah ada yang menghuni. Lani tidak meminta uang sewa, tapi dia berpesan untuk menjaga kebersihan rumah mereka. Setelah membayar ongkos taksi, Aluna bergegas masuk ke dalam halaman yang cukup luas itu. Tampak sepi, karena rumah ini hanya dihuni Riko dan Lani saja. Sampai di depan pintu, Aluna menekan bel. Sampai beberapa saat tak ada sahutan dari dalam. Dia merasa jika sang mama pasti tidak ada di rumah. Dengan gusar dia menelpon sang mama. Halo Ma,
apa tidak ada di rumah? Tanya Aluna. Halo sayang, Mama sedang keluar. Ada janji dengan dokter kandungan. Ada apa nak? Terdengar suara Lani di ujung panggilan. Ya, bahu Aluna melemas. Salah dia sendiri, tadi tidak mengabari sang mama lebih dulu. Jika begini bagaimana, dia sudah terlanjur keluar rumah. Mau pulang, sudah nanggung. Ada apa nak? Mama baru saja sampai di dokter. Sepertinya agak lama, antri soalnya, kata Lani. Mama sama Papa Riko, kan? Tanya Aluna. Ya sudahlah, dia tak mungkin juga menunggu Lani di sini sendiri. Iya, mana boleh Mama pergi sendiri tanpa Papa, tahu sendiri betapa posesif dia pada Mama. Lani tertawa kecil. Itu karena Papa cinta banget sama Mama. Ya sudah, sehat-sehat ya Ma. Lain kali kita ngobrol lagi, ucap Aluna. Apa kamu ada di rumah Mama? Tanya Lani. Iya Ma, aku baru saja sampai. Salahku sendiri nggak tanya Mama dulu, ada di rumah atau enggak, sahut Aluna. Ya ampun sayang, ya sudah Mama pulang saja ya. Besok saja Mama periksanya, kata Lani. Tidak Ma, aku sudah ada di jalan mau pulang. Kebetulan tadi taksinya masih menunggu aku di depan, dusta Aluna. Lebih baik dia saja yang pulang, daripada sang mama yang masih harus memeriksa calon adiknya. Nggak apa-apa nak, maaf ya, kata Lani. Kenapa harus minta maaf Ma, aku yang salah. Ya sudah, semoga Mama dan calon adekku sehat ya Ma, ucap Aluna. Amin, sahut Lani. Panggilan akhirnya diakhiri oleh Aluna, dan dia melangkah dengan gontai menuju ke depan. Tak lupa memesan taksi online, karena dia berniat untuk ke kantor sang suami. 20 menit kemudian, Aluna sudah sampai di depan kantor sang suami. Dia baru saja turun dari taksi dan sudah membayarnya. Kemudian wanita muda nan cantik itu tanpa ragu masuk ke dalam lobi. Baru saja dia menginjakkan satu kakinya di dalam sana, seorang security sudah menghadang jalannya. Maaf dek, ada keperluan apa datang ke kantor ini? Tanya pria dengan name tag Sukisna. Mungkin usianya sekitar 40-an, pantas saja jika dia memanggil dek pada Aluna. Mau bertemu dengan Bapak Saga, apa beliau ada di atas? Tanya Aluna dengan sopan. Dia tersenyum tanpa ada marah atau kesal sedikit pun. Memang tidak salah, karena di perusahaan ini tidak ada yang mengenalinya. Mau bertemu dengan bos, apa sudah ada janji? Tanya pria itu lagi. Dia terus menatap wajah Aluna. Bahkan mereka saat ini berada di tengah pintu lobi. Belum sih Pak. Apa harus buat janji lebih dulu? Tanya Aluna dengan wajah polosnya. Saga yang di rumah adalah sosok suami yang bucin dan penurut, tak disangka di kantor adalah bos yang sangat disegani. Terbersit rasa bersalah dalam hati Aluna, karena selama ini dia sudah bersikap seenaknya pada Saga. Beruntung pria itu tak pernah sekalipun membantah atau marah saat dia merajuk. Tentu saja dek, coba ke resepsionis sana. Tanya pada mbak-mbak itu apakah bisa buat janji dengan bos Saga, titah pria yang bernama Sukisna itu. Baik Pak, terima kasih atas informasinya, Aluna menganggukkan kepalanya dengan sopan. Kemudian dia berjalan mendekati dua resepsionis yang tengah berjaga di depan. Selamat pagi Mbak. Sapa Aluna dengan lembut. Dia tersenyum ramah pada kedua gadis dengan rambut disanggul itu. Kedua resepsionis itu tampak menatapnya sinis. Pagi, ada apa? Ketus salah satu resepsionis. Sangat jauh dari kesan ramah. Padahal tugasnya sangat menekankan agar dia bisa bersikap ramah pada tamu. Seketika Aluna jadi kesal, dan dalam benaknya tersimpan keinginan untuk memecat gadis itu. Maaf Mbak, apa saya bisa bertemu dengan Bapak Saga? Tanya Aluna. Tidak bisa, bos sedang ada meeting di luar. Mungkin pulangnya siang menjelang makan siang, ketusnya lagi. Gadis itu tampak tidak begitu peduli dengan Aluna, bahkan keduanya asyik mengobrol. Aluna masih menahan emosi dan dia berusaha untuk bersabar.
Sekali lagi dia tekankan dalam hati, gadis itu tidak salah, dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Andai saja tahu, jika yang ada di depannya adalah istri bosnya, entah apa masih berani bersikap seperti itu. Apa saya bisa menunggu Mbak? Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak Saga. Aluna bahkan sampai mengemis perhatian wanita itu. Terserah, tunggu saja di sana. Dengan enggan wanita yang paling cerewet itu mengedikkan dagu ke arah sofa panjang, yang terletak di depan resepsionis itu. Terima kasih Mbak, sahut Aluna. Dia segera saja meninggalkan keduanya, yang seketika berbisik-bisik sembari menatap sinis pada Aluna. Dan Aluna tak mau ambil pusing. Dia abaikan semuanya, karena dia sedang hamil muda. Tidak mungkin harus bertengkar dengan dua wanita julid itu. Buang-buang waktu saja, biar nanti jika sudah bertemu dengan suaminya akan dia suruh pecat saja mereka. Perusahaan ini tidak butuh orang sombong yang hanya menilai orang dari tampilan luarnya saja. Akan jadi apa perusahaan ini, jika semua karyawannya punya attitude yang buruk? Setelah sampai, Aluna segera menghempaskan bokongnya di sofa. Sembari mengisi waktu, menunggu sang suami datang, dia sengaja berselancar di dunia maya, untuk meredam rasa bosannya. Tak peduli dengan tatapan sinis dua wanita itu, kita lihat saja dalam waktu beberapa saat, dia akan meminta maaf padanya. Terima kasih Pak Saga, kami sangat senang bekerja sama dengan perusahaan Bapak. Sampai jumpa di minggu lagi, demikian kata penutup dari klien Saga siang itu. Setelah melalui perdebatan yang alot dan cukup menyita waktu, pada hampir jam 1 siang hari, mereka sudah mendapatkan kata sepakat. Sama-sama Pak, terima kasih juga atas kepercayaan pada perusahaan kami, sahut Saga. Mereka bersalaman dengan wajah menyiratkan puas. Kalau begitu kami permisi, pamit kedua klien Saga. Silakan, hati-hati di jalan, jawab Saga. Kedua pria itu bergegas meninggalkan Saga dan Sam. Dan kedua bos beserta asistennya itu kembali duduk. Karena sebentar lagi sudah akan masuk jam makan siang, keduanya memilih untuk kembali bersantai, sembari makan siang. Karena jika sudah tiba di kantor, dan melihat banyaknya pekerjaan, sudah pasti akan malas untuk sekadar makan siang. Bukan malas, tapi tidak akan sempat lagi. Mau makan apa Sam? Entah ada angin apa, tiba-tiba saja Saga yang bertanya. Jika biasanya Sam yang akan bertanya pada sang bos. Aku tiba-tiba pengen makan rujak bos, ungkap Sam. Dia hampir saja meneteskan air liur membayangkan aneka macam buah yang disiram dengan bumbu kacang khas rujak manis. Apalagi siang-siang begini, pasti enak. Di sini mana ada Sam? Sergah Saga. Tak habis pikir dia dengan keinginan sang asisten. Siapa yang hamil, dia yang ngidam. Dasar manusia aneh, kata hati Saga, sembari menatap sinis pada sang asisten. Nanti saja kalau ada di jalan bos. Aku lagi nggak mau makan nasi, ujar Sam lagi. Sejak kemarin saat melihat nasi, dia merasa mual dan jika dipaksa memakannya sudah pasti akan muntah. Ya sudah, aku juga mau kalau begitu. Kita pergi saja dari sini, cepat kamu urus pembayarannya, titah Saga, sembari berdiri. Tanpa menunggu Sam, dia sudah lebih dulu berjalan keluar dari tempat itu. Baik bos, Sam segera memanggil pelayan, untuk melakukan pembayaran. Setelah selesai, dia segera menyusul sang bos yang pasti sudah ada di mobil. Tak berapa lama, mobil sedan mewah yang dikemudikan oleh Sam sudah melaju di jalan raya. Berbaur dengan banyak kendaraan di tempat yang tak pernah sepi itu. Tidak pagi, siang, sore, atau malam, ada saja pengguna jalan yang berada di jalan raya. Pelan-pelan Sam, nanti terlewati jika ada penjual rujak, ingat Saga. Dan dia juga tiba-tiba ingin makan seperti yang Sam inginkan. Sepertinya enak juga makan rujak, ditambah segelas jus jeruk. Siap bos, sepertinya di sebelah sekolah Mbak Una ada bos. Tapi ya di gerobak gitu jualnya, bos mau apa tidak?
Tanya Sam, sambil menoleh sekejap pada sang bos. Memang kenapa Sam? Tanya Saga. Siapa tahu bos nggak suka, karena mungkin kurang higienis apa gimana gitu tempatnya, jawab Sam. Nggak masalah, ayo. Sekalian bungkus juga buat istriku dan istri kamu. Bumbunya dipisah saja Sam, biar awet, titah Saga tak sabar. Seketika dia ingat sang istri. Kenapa belum juga mengirim pesan padanya, apakah dia lupa atau bagaimana? Saga segera menelpon sang istri. Halo sayang, kenapa kamu nggak mengirim pesan padaku? Saga langsung saja mengomel begitu Aluna mengangkat panggilan telepon darinya. Apa sih mas, kamu di mana mas? Bukannya menjawab pertanyaan sang suami, Aluna malah ganti bertanya pada suaminya. Ada sedikit kesal dan ketus pada suaranya. Hei, bukannya meminta maaf kamu malah ganti mengomel yang. Ini lagi berhenti di tukang rujak buah, kamu mau apa enggak? Tanya Saga. Karena memang Sam tengah memesan rujak untuk mereka. Harus ia bertanya dulu, kalau niat membelikan ya sudah beli saja, lagi-lagi Aluna mengomel. Saga tidak tahu saja, sang istri sudah menunggu dia hampir 3 jam di kantornya. Makanya wanita itu marah dan emosi padanya. Astaga, maaf sama sayang. Siapa tahu kamu ingin makanan yang lain, Saga hanya bisa memijat pelipisnya yang berdenyut. Niat hati ingin menyenangkan hati istri tercinta, tapi malah dia mendapatkan kemarahan Aluna tanpa tahu apa penyebabnya. Aku mau makan bakso, sop daging, spaghetti, dan jus mangga, serga Aluna. Tanpa ada titik atau komanya. Banyak banget yang. Saga hanya bisa melongo, mendengar permintaan sang istri. Apa yang dia lakukan seharian ini, hingga dia sangat kelaparan. Kamu nggak mau belikan, apa uang kamu nggak cukup? Bukan aku saja yang makan mas, tapi ada anak kamu juga, kata Aluna. Iya, akan aku belikan. Sudah kamu jangan marah ya. Saga mengalah. Karena ini adalah jalan satu-satunya agar sang istri luluh. Jangan sampai ada yang kelupaan satupun, ingat Aluna lagi. Iya sayang, aku tutup ya, ini sudah mau jalan lagi, kata Saga. Cepat balik ke kantor mas, pinta Aluna. Iya, love you, Saga menutup panggilan dengan heran. Kenapa istrinya menyuruh dia segera kembali ke kantor? Sudahlah, dia harus cepat. Aluna dilanda kebosanan yang sudah teramat besar. Bagaimana tidak, hampir 3 jam dia menunggu kedatangan suaminya yang tak kunjung datang. Tubuhnya sudah lelah dan ingin berbaring, tapi tak mungkin juga dia tidur di sofa ini. Mana boleh, dan sudah pasti dia akan diusir oleh para karyawan kantor ini. Kedua resepsionis yang judes itu tak henti-hentinya bergunjing tentangnya. Aluna bisa tahu karena wanita itu terus saja melirik sinis ke arahnya. Akhirnya, dia kembali juga. Aluna tersenyum senang, saat melihat kedatangan Saga dan Sam. Kedua pria itu tampak berhenti sejenak di depan resepsionis. Apa ada tamu yang mencari aku? Tanya Saga dengan datar dan dingin. Tanpa mau memandang wanita itu. Ada seorang gadis muda yang mencari bos, dan dia sudah menunggu sejak tadi di sana, ujar salah satu resepsionis itu, sembari menunjuk ke arah Aluna yang saat itu berdiri dengan melipat kedua tangannya di depan dada. Siapa? Saga menoleh dan dia sangat kaget saat mendapati sang istri tengah menatapnya marah. Astaga, sayang. Saga memekik kaget. Kedua resepsionis itu hanya bisa saling berpandangan dan menelan salivannya dengan kasar. Dalam hati mereka berkata, mati aku. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.